Allah ketemu, insya Allah pasti ketemu. Insya Allah ketemu, penyejuk hati di Bios TV. Come Ya pemirsa, pastinya curhat di Bios TV barengan dengan Ustadz Mas Beriwan di segmen Apa Kata Ustadz. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Kalau tadi kita sudah sehat, sudah ikutan nari salsa barengan dengan komunitas salsa di Surabaya ya. Sekarang buat pemirsa di rumah mau curhat, boleh telepon di 738 8085 ya, bener ya? Betul, betul. Soalnya kemarin nggak ada Ustadz jadi kangen agak lupa nih. Iya. Ustadz boleh menyapa pemirsa di rumah dulu Ustadz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Iya. Alhamdulillah. Kemarin ini pemirsa tuh mencari-cari Ustadz tuh kemana kok nggak hadir. Iya. Dengar-dengar katanya ini ta'aruf katanya ya. Bukan. Loh, oh bukan ta'aruf, lamaran ya. Bukan. Apa Ustadz? Gerah. Sakit? Sakit. Sakit apa Ustadz? Awakna sudah selu. Hah? Anu panas. Panas, Dan oh. sakit kepala gitu. Kalau anak Surabaya kan awakna sudah selu gitu biasanya. Oh, leh uga. Leh uga, boleh juga. Ya. Ini mulai gaul nih Ustadz nih ya. Insyaallah. Terus katanya juga, iya benar itu mau ta'aruf, iya benar. Kalau tahu sih masih rencana. Oh, katanya target Agustus nikah jadi. Itu kan teman-teman aja yang bilang, bukan saya. Iya, oke deh. Apa? Bukan ya. Makanya saya nggak gosip, saya kan meluruskan, nanya ke yang bersangkutan langsung tuh ya. Iya, tapi memang saya ada potensi di situ. Potensi, Ya. potensi apa Ustadz? Ya. Potensi gosip maksudnya? Bukan, potensi mengarah ke situ. Oh, alhamdulillah. Amin. Nang rapire Ustadz Kure. Tapi Ustadz ini bukan soal pernikahan Ustadz, Iya. tapi ini kita ngomong soal ibadah. Gimana menjadikan ibadah itu sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan dan suatu kebutuhan, bukan lagi kewajiban nih. Nah itu kan kayaknya lebih enak nih bahasnya daripada nanti aduh males ibadah, aduh salatnya lagi kurang atau apa. Nah sekarang mungkin dari Ustadz nih, Ustadz kan sama-sama muda nih kayak kita. Iya. Ustadz juga lebih punya banyak ilmu dalam dunia pesantren, terutama kan mengenyam pendidikan agamis yang lebih baik nih. Nah mungkin gimana nih Ustadz, bisa cerita nggak sama kita gimana ya ngebuat ibadah itu menjadi sesuatu hal yang kita butuhkan, yang kita rindukan, bahkan kayaknya kalau nggak beribadah, anggapnya sederhana sholat gitu, kayaknya ada yang kurang cuy gitu. Nah gimana Ustadz? Alhamdulillah. Harus ya, gitu ya. Biar ini, kan itu temanya sudah menjawab gitu ya. Jadi seperti ini Mas Ruli, ketika kita bagaimana caranya kalau kita beribadah supaya enteng gitu ya, supaya enteng dan supaya itu kira-kira ikhlas lah seperti itu, katakanlah ikhlas, mendekati ikhlas di situ. Tentunya harus dengan tahu tujuannya. Oke. Tahu tujuannya. Katakanlah memang semuanya ini muarahnya ibadah tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah harus mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ misalkan kita sholat duha, itu kita harus menyadari betul bahwa tujuan kita apa. Kalau kita tidak memiliki tujuan, tidak tahu tujuannya, insya Allah ibadah sholat duha akan males. Oke, contoh kasus duha nih. Duha. Tujuannya apa nih Ustadz misalnya? Yang pas untuk sholat duha tuh tujuannya yang pas apa? Tujuannya dan kita harus mengetahui manfaatnya. Ya. Tujuannya yang pasti adalah untuk melancarkan rezeki. Oke. Manfaatnya juga seperti itu, melancarkan rezeki. Ketika kita sudah menyadari dan mengetahui bahwa sholat duha itu akan melancarkan rezeki berupa harta, kesehatan, berupa kesehatan, dan dimudahkan segala urusan. Jodoh juga Ustadz ya? Jodoh, seperti itu. Dengarkan ya. Langsung nembak dong. Ya, oke, terus. Ketika kita sudah mengetahui manfaatnya, insya Allah di situ kita ibadah dengan tujuan. Oke. Kalau ibadah tanpa tujuan, musproh istilahnya. Oke.
Seperti itu. Berarti istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang nih atau perusahaan misalnya, ada visi misi perusahaan berarti ada visi misi kehidupan. Seperti itu. Harus diketahui dulu. Harus ketahui jangan asal jangan asal beribadah. Kadang-kadang ketika kita tidak mengetahui, tidak kenal, kan juga tidak sayang kan. Waduh, modusnya halus, ya kan? Makanya kita harus mengetahui dulu ibadah itu manfaatnya apa, tujuannya apa. Kalau kita sudah mengetahui manfaat dan tujuannya, insya Allah kita akan cinta kepada ibadah itu. Baik, tapi sebelum kita lanjutin Ustadz, kita punya tayangan yang satu ini ya, kita lihat dulu nih ya. Nah. Potensi diri, wah, udah digali belum cuy? Masa lalu, oh ini berkaitan sama masa lalu, paradigma, harapan, masa kini dan lingkungan. Nah mungkin bisa dijelaskan nggak Ustadz? Secara singkat kelima aspek potensi diri kita agar ibadahnya itu lebih bagus lagi nih. Ada paradigma, masa lalu, masa kini, harapan dan lingkungan. Yang pertama mungkin soal masa lalu dulu lah kali ya. Masa lalu ya. Apapun ketika semua orang pasti memiliki masa lalu. Masa lalu biarlah menjadi sebuah sejarah. Dan masa depan sebuah misteri. Baik. Jadi itu harus kita hadapi semuanya. Ketika kita memiliki masa lalu yang buruk, jangan dilihat. Jadikan itu sebuah catatan kecil sebagai inspeksi diri, sebagai pelajaran. Masa lalu ya? Nah, masa lalu. Kalau masa kininya? Masa kininya, lakukan yang terbaik hari ini juga. Mulai hari ini. Agar apa? Agar masa depan itu kita sudah mengetahui. Karena kita sudah melakukan hari ini. Dan itu yang dilakukan untuk mencapai harapan itu tadi? Harapan tadi. Untuk mencapai harapan yang lebih sempurna, paradigma harus dibangun juga. Seperti yang tadi Ustadz bilang soal visi misi tadi itu ya, tujuannya kemana gitu ya. Tujuannya kemana, manfaatnya harus tahu dan semuanya harus mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir lingkungan? Lingkungannya. Dan lingkungan ini sangat mempengaruhi pola pikir kita. Ketika kita bergabung dengan lingkungan yang agamis, insya Allah kita ikutan agamis. Baik. Seperti itu. Baik, kurang lebih itu ya penjelasan singkat jelas padatnya. Namun buat pemirsa di rumah yang ada pertanyaan mau konsultasi lebih dalam boleh telepon di 738 0885. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.